Udah kan, dapat komprim? Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu berupa spektrometri serapan atom. Di sini ada saya sebagai moderator, Gozi Alamsyah Hutapea. Baru ada rekan-rekan saya, Aska Sakila Fadila, ada Kahfi Akmal Janitra, ada Nabila Azahra Kurnia, ada Raina Anggita, dan Zifani Deriska. Kami di sini nih dari kelompok 9. Oke, lanjut ke History of Atomic Absorption Spectrophotometry yang akan dijelaskan oleh Nabila. Nabila dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Atomic Absorption Spectrophotometry atau disebut juga dengan AAS. Atomic Absorption Spectrophotometry atau disebut juga dengan AAS adalah suatu teknik analisis untuk menetapkan konsentrasi suatu unsur logam dalam suatu sampel. Nah, AAS di sini juga pertama kali dikembangkan oleh Sir Alan Wells pada tahun 1950. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari AAS. Teknik analisis AAS itu didasarkan pada penguraian molekul senyawa logam menjadi atomisasi dengan energi dari api atau arus listrik. Nah, atom dalam keadaan dasar tersebut kemudian dilewati sinar dari sebuah lampu khusus sehingga terjadi penyerapan sebagai sinar. Sinar yang tidak diserap akan transmisikan ke detektor sehingga jumlah sinar yang diserap sebanding dengan konsentrasi ion logam dalam sampel. Oke, di sini ada absorpsi versus emisi ya. Di situ ada energi atau disebut juga dengan energi cahaya. Terus ada ground state atom atau atom keadaan dasar dan excited 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 state atom atau eksitasi atom. Eksitasi atom. Nah, di sini keadaan ground state atom itu masih keadaan dasar atau keadaan normal, tapi ketika nanti dia kena sama light energy atau energi cahaya, si si elektron kulit bawahnya itu dia akan berpindah ke elektron kulit ke atas yang ada di eksitasi atom. Contohnya itu ada atom Na. Nah, ketika si atom Na ini elektron kulitnya masih di bawah, dia kalau kena energi cahaya itu nanti elektron yang kulit bawahnya itu akan berpindah ke elektron kulit yang ke atas di eksitasi atom. Terus selanjutnya ada di gambar kedua ya, di decay. Nah, di situ ada elektron kulit atas eksitasi atom itu dia turun lagi, terus habis itu baru dia melepaskan si energi cahayanya. Ya, lanjut. Ini salah satu contoh Atomic Absorption Spectrophotometer. Lanjut ke bagian-bagian AAS yang akan dijelaskan oleh Zifani dan Kavi. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari AAS sebelumnya. Secara garis besar, AAS itu terbagi jadi 5 bagian. Ada lampu. Yang pertama ini lampu HCl atau hollow coated lamp, terbuat dari tungsten sebagai anodanya, kemudian dari analit yang akan dianalisis sebagai katodanya, dan di dalam suatu lampu yang vakum oleh gas neon atau argon, nanti dia akan memancarkan gelombang sesuai dengan dari logam analit yang ada di katodanya. Bentuknya seperti yang ada di gambar, nanti dia dimasukkan ke soket yang ada di alat,
sehingga selalu spesifik panjang gelombangnya untuk logam tertentu karena katodanya terbuat dari analit yang kita analisis. Selanjutnya, nah, cara kerjanya ini seperti yang digambar, dia bakal terionisasi, kemudian akan memancarkan ionnya, terus tereksitasi, dan akan menjadi emisi sehingga akan terpancarkan cahaya atau gelombang dari si lampu katodanya. Ya, dilanjut. Di sini ada nebulizer, tempat di mana si analit akan diatomisasi. Bisa dilihat apinya yang biru ini tempat di mana dia akan terpecah menjadi atom. Bagian-bagiannya bisa dilihat di gambar, ada tempat dia masuk sampelnya, kemudian nanti di baling-baling yang terlihat itu dia akan berputar dengan cepat sehingga dia akan seperti disemprot dan nanti di atas dia akan lewat ke api ini yang kuning panjang ini di atas itu nanti tempat keluarnya api, nanti dia bakal teratomisasi di situ. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh skemanya ketika diatomisasi dari bentuk larutan dia akan masuk ke yang tadi yang kayak baling-baling itu dan dia itu akan menjadi aerosol dan dia dipanasi jadi padatan butiran dan akan lama-lama menjadi gas dan mendapatkan energi dari panas tersebut berubah menjadi suatu ion yang akan nanti dilewati oleh cahaya atau gelombang dari lampu katoda HCl tadi. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh gas pembakar dan oksidanya. Misal asetilen yang digabungkan dengan oksigen akan menghasilkan suhu 2450 Kelvin atau dengan nitrogen oksida dia akan menghasilkan suhu 3200. Jadi penggunaan gas dan oksidannya ini akan berpengaruh ke suhu dari api yang ada di nebulizer tadi untuk suhu atomisasi dari tiap masing-masing analit yang akan dianalisis sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sampel komparmen, di mana sampel komparmen itu merupakan tempat untuk menyimpan sampel yang akan dianalisis. Jadi, sampel komparmen ini tuh dia terhubung langsung ke nebulizer, di mana sampel ini tuh akan disemprotkan melalui pipa kapiler ke nebulizer. Lanjut. Selanjutnya itu monokromator. Monokromator pada AAS itu tuh memiliki fungsi yang sama seperti pada spektrofotometer biasa. Di mana fungsi dari monokromator ini tuh untuk mengubah sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis. Nah, kenapa kita harus menggunakan monokromator? Itu kan karena pada spektrum emisi dari lampu katoda, selain dari garis emisi untuk analit, dia tuh juga mengandung garis emisi dari pengotor yang ada pada logam katoda dan gas pengisi. Nah, jadi kita butuhin monokromator ini itu untuk mengeliminasi sinar yang tidak diharapkan. Jadi monokromator ini itu nantinya hanya akan meneruskan sinar yang dibutuhkan untuk analisis. Lanjut. Selanjutnya itu ada detektor. Detektor ini tuh berfungsi untuk mengubah sinar yang ditransmisikan menjadi sinyal listrik, di mana sinyal listrik ini nantinya tuh akan dibaca sebagai absorbans. Pada AAS itu biasanya menggunakan detektor photomultiplier. Cara kerja dari detektor multiplier ini tuh, jadi detektor multiplier ini tuh terdiri dari katoda yang dilapisi oleh senyawa yang bersifat peka cahaya dan juga ada anoda yang mampu untuk mengumpulkan elektron. Jadi ketika foton menumpuk di katoda, maka elektron itu akan dipancarkan dan bergerak menuju anoda.
di antara katoda dan anoda itu tuh terdapat eh, dinoda yang mampu menggandakan elektron. Jadi waktu intensitas elektron yang sampai ke intensitas elektron yang menuju ke anoda itu menjadi besar. Jadi dia tuh dapat dibaca sebagai sinyal listrik. Makanya detektor ini tuh mengubah sinar yang ditransmisikan menjadi sinyal listrik. Lanjut. Lanjut kegunaan dari AS, yang pertama itu ada analis klinik, yaitu analis logam dalam cairan biologis, seperti darah, urin, dan lain-lain. Baru yang kedua itu ada analis lingkungan. Kegunaannya itu mentoring lingkungan, memantau berbagai undur di sungai, perairan laut, air minum, udara, minyak, dan minuman. Contoh minumannya itu jus buah, anggur atau wine dan bir. Yang ketiga, kegunaan AS itu bidang farmasi. Dalam industri sering digunakan katalis, biasanya logam, yang seringkali terikut dalam produk akhir. Dengan AS, unsur tersebut dapat ditetapkan. Yang keempat ada melakukan pengecekan apakah bahan baku mengandung logam berat yang bersifat toksit. Yang kelima ada pertambangan, menetapkan kandungan logam dalam batuan. Lanjut kegunaan Selanjutnya, gangguan AS yang akan dibicarakan oleh Aska. selanjutnya ada gangguan AAS. Yang pertama ada gangguan spektra. Gangguan spektra terjadi bila panjang gelombang atau atomic line dari unsur yang diperiksa berimpit dengan panjang gelombang dari atom atau molekul lain yang terdapat dalam larutan yang diperiksa, sehingga pemisahan dengan monokromator sulit dilakukan. Hal ini bisa diatasi dengan melakukan metode edisi standar. Efek dari emisi nyala pada AS dapat dicegah dengan memodulasi sumber cahaya. Lalu selanjutnya ada gangguan kimia. Gangguan kimia ini terjadi karena adanya suatu proses ketika atomisasi yang mengubah karakteristik sampel. Yang pertama ada pembentukan senyawa dengan volatilitas rendah. Metode yang biasa digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menambahkan release agen atau protective agen. Release agen itu bereaksi dengan jet yang menyebabkan interferensi dalam matriks sampel. Protective agen bereaksi dengan analit tetapi menghasilkan senyawa volatil. Yang kedua ada pembentukan oksida logam yang mengakibatkan adanya kesetimbangan. Gangguan ini bisa diatasi dengan menaikkan suhu nyala. Selanjutnya ada gangguan fisika. Gangguan fisika adalah gangguan berupa perbedaan sifat fisik dari larutan sampel dan standar. Contohnya perbedaan kekentalan yang mengakibatkan perbedaan laju nebulasi. Selanjutnya ada keuntungan dan Selanjutnya akan kekurangan metode AS yang akan dijelaskan oleh Raina. Untuk yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari AS. Yang pertama ini adalah keuntungannya. Keuntungan dari AS itu yang pertama adalah spesifik dan memiliki sensitivitas yang tinggi. Terus ada batas limit deteksi yang rendah, kemudian dapat mengukur beberapa unsur berlainan dari satu larutan yang sama. Kemudian pengukurannya dapat langsung dilakukan terhadap larutan contoh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena preparasi contoh sebelum pengukuran lebih sederhana dan sistematikanya relatif lebih mudah. Terus keuntungan yang terakhir itu adalah batas-batas kadar-kadar yang dapat ditentukan sangat luas, yaitu dari ppm hingga persen. Yang selanjutnya ada kekurangan dari metode AS ini. Yang pertama, AS hanya dapat menganalisis logam berat dalam bentuk atom-atom. Jadi, tidak dapat membedakan spesies-spesiesnya seperti bilangan oksidasi, logam bebas, atau terikat dengan molekul lain.
Terus yang kedua ada biaya operasional tinggi dan harga peralatan yang mahal. Terus yang ketiga membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk men-setting ulang untuk ketika saat mengubah setiap program yang akan dilakukan. Terus yang terakhir ada kekurangannya itu yaitu hanya bisa menganalisis satu elemen dalam satu waktu. Lanjut yang terakhir ya, ada contoh analis dengan AS. Yang pertama itu sampel berupa larutan encer diambil 100 ml ditambahkan HNO3 HCl 1:3 atau air raja diencerkan dengan Aquades sehingga pH-nya asam. Baru larutan induk standar dibuat deret standarnya 0,05 ppm, 0,1 ppm, 0,2 ppm, 0,4 ppm, 0,8 ppm. Selanjutnya tiap larutan standar disedot ke pipa piler di sampel kompartemen, kemudian ditunggu hingga alat berhenti menyedot. Hal yang sama untuk sampel yang lainnya. Data absorbansi didapatkan dan diolah komputer, kemudian dapat dihitung konsentrasi logam pada sampel. Jadi saat kita melakukan uji dengan AS itu hasil dari sampelnya itu langsung keluar. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Udah belum sih?